wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari peta pikiran dalam paragraf. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Nah, di akhir video kalian ada tugas dari Ustazah. Silahkan dikerjakan dengan mandiri dan jujur. Peta pikiran sudah kalian pelajari di kelas 5. Di kelas 6 ini kita hanya mengulas kembali bagaimana cara mencari peta pikiran. Yuk kita belajar bersama-sama dengan Ustazah Stefi. Anak-anak, tentunya setelah kalian membaca teks informasi, bingung kan bagaimana kalian bisa meringkas informasi yang begitu banyak yang masuk di otak kita? Apa ya solusinya? Nah, solusinya adalah membuat peta pikiran. Peta pikiran membantu kita mengetahui informasi penting dari bacaan. Selain itu, peta pemikiran dapat melatih kreativitas dalam membaca kalian loh anak-anak. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama, kalian menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, yaitu membuat daftar pertanyaan menggunakan 5W1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, kalian bisa menjawab dari pertanyaan. Mudah kan anak-anak? 3 cara membuat peta pemikiran. Cara membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H yang meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Cara membuat kalimat tanya sudah kalian pelajari di kelas jenjang sebelumnya. Nah, apa menunjukkan suatu hal atau benda, di mana menunjukkan tempat, kapan menunjukkan waktu, siapa menunjukkan orang atau pelaku, mengapa menunjukkan alasan atau sebab, bagaimana menunjukkan cara atau proses penjelasan. Mudah kan anak-anak? Hal yang perlu kamu perhatikan yaitu membuat bagan, yang seperti contoh itu. Membuat bagan harus yang rapi, kalau perlu menggunakan penggaris. Yang kedua, mencari kata sulit jika ada kata yang tidak dimengerti. Kata sulit bisa kalian temukan di Kamus Bahasa Indonesia. Anak-anak, ini adalah contoh teks informasi yang meliputi 3 paragraf. Wah, banyak sekali ya anak-anak, 3 paragraf. Nah, banyak informasi yang kita dapat dari bacaan ini. Kita langsung saja. Langkah pertama, kalian membaca dengan intensif. Yang kedua, kalian langsung membuat peta pemikiran. Yuk kita buat peta pemikirannya. Nah anak-anak, ini adalah contoh bagan peta pemikiran. Yang di tengah itu merupakan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan judul itu memiliki cabang-cabang, yaitu jawaban dari pertanyaan. Mudah kan anak-anak? Semoga kalian mengerti dan paham ya. Itulah cara mencari peta pikiran dalam paragraf. Ada 2, yaitu ide pokok dan membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu meliputi 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak silahkan kalian buka halaman 18, 19, 20. 18 kalian baca dengan seksama. Nah, Rudolf Supratman. Setelah kalian membaca dengan seksama, yaitu kalian silahkan buka halaman 20, yaitu mengerjakan membuat peta pikiran Rudolf Supratman. Bisa kan anak-anak? Selamat mengerjakan dengan mandiri. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.